Bahkan ketika seseorang mau ningkatin skill public speakingnya mereka tanpa punya self confidence yang baik pun, tapi kalau mereka udah punya banyak isi di kepalanya mereka karena membaca whatever apapun itu, saya percaya that's the small habits yang buat kita berkembang. Pada video kali ini kita akan menanyakan pengalaman dari teman-teman saya di sini. Ada Astin, ada Jess, dan juga ada Rizky, tentang bagaimana perjalanannya mereka dari semester 1 sampai semester 4. Teman-teman, kira-kira sekarang ini teman-teman lagi sibuk apa nih? Di semester 4 sekarang? Kalau tanya kesibukan itu cukup banyak. Jujur nih, kalau dari saya pribadi, kesibukan kuliah tentunya ngerjain tugas, prepare buat UAS, sama aktif di organisasi internal dan eksternal sih. Kira-kira berat mana nih antara internal dan eksternal? Sejauh ini balance, tetapi tambah 1% lebih ke kuliahnya sih, tugas. Kalau Rizky kesibukannya? Saya juga sih sama seperti Astin tadi, berlari jauh, sibuk kerja tugas dan juga aktif di beberapa organisasi luar seperti organisasi perjuangan maupun organisasi kerohanian. Rohanian. Ya. Oke, keren. Jadi selain kita meningkatkan intelektualitasnya, kita juga tidak lupa untuk meningkatkan imannya kita. Ya, betul sekali. Sama, kalau saya juga saya mendeskripsikan di lika-liku kehidupan sekarang ini, kita sekarang sibuk untuk meningkatkan intelektualitasnya kita maupun imannya ya. Karena kalau saya personal juga kesibukannya ya tidak jauh berbeda ya, apalagi dengan tugas-tugasnya kita yang cukup luar biasa juga ya. Karena kalau saya lihat itu sebagai saya melihat itu sebagai peluang baru buat kita gitu, karena pasti akan banyak prospek yang luar biasa lah ke depannya. Jujur, di situ sih titik serunya kelihatan. Iya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman dikasih judul film dari awal semester 1 sampai sekarang, kira-kira judul untuk kita nih apa nih? Kalau saya sih mungkin judulnya perjuangan. Wih, perjuangan. Ya, kenapa saya sebut perjuangan? Karena dari awal ketika saya masuk kuliah, di situ saya benar-benar masuk dunia bahwa ini sesungguhnya proses belajar. Jadi, karena dari SMA dulu saya tidak pernah yang namanya diberi kesempatan untuk tampil di depan banyak orang. Tapi dengan masuknya perkuliahan, saya dilatih untuk mencoba untuk tampil di depan banyak orang, melatih public speaking, dan bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar. Ya, apalagi sekarang kita punya banyak event-event ya, sehingga memaksa kita juga supaya kita bisa untuk jadi MC. Tapi kan sudah bisa jadi MC ya, sejauh ini ya pernah. Kemarin saya pernah MC jadi pas debat bahasa Inggris kemarin. Kebetulan ada event dari program studinya kita kemarin MPI tentang future leader English debat kompetisi. Itu saya dipercaya untuk menjadi seorang MC. Apalagi sekarang itu udah jadi event tahunan kita ya. Ya, betul sekali. Luar biasa sih, Rizky, keren. Kalau teman-teman kasih judul apa nih untuk kita punya perjalanan dari semester 1 sampai semester 4? Kalau dari saya itu tidak lari jauh yang disampaikan Rizky itu cocok untuk perjuangan. Perjuangan ya? Iya, karena itu sampai saat ini kita rasa bagaimana situasi yang kita alami dari semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 4. Dari semester 1 itu mungkin masih bisa dikatakan permulaan, karena tugasnya tipis-tipis tapi tidak terlalu berat seperti yang kita rasakan saat ini. Apalagi dengan situasi kita yang beberapa orang juga aktif di organisasi, jadi manajemen waktu itu salah satu challenge yang terbesar. Benar. Sebagai anak MPI semester 4, kira-kira pernah tidak kalian itu bingung kayak kalian itu cocok di bidang apa gitu? Saya pribadi ya, untuk kedepannya sih, untuk depan kira-kira nanti setelah selesai dari MP sama jadi apa gitu, bisnis kah apa gitu, event, jujur bingung. Tetapi kalau sekarang melihat sehari-hari saya di MPI selalu didominasi ke event karena saya suka tampil. Tampil tuh jujur tampil. Kurang lebih itu sih dari saya. Ya, apalagi kita kan banyak tampil juga. Iya. Tapi kalau dari saya itu bingungnya itu sejak semester 1 sampai semester 4 masih bingung jujur. Karena di sini itu saya belum bisa menemukan passion yang cocok untuk diri saya sendiri. Tapi sejauh ini semakin saya pelajari lebih dalam teori-teori yang didapatkan di prodi EPI itu,
feel-nya untuk belajar terkait marketing itu semakin tinggi. Asik. Tapi sejauh itu yang paling Iya. enjoy buat teman-teman itu apa? Apakah belajar advertisingnya kah, digital marketingnya? Sejauh ini untuk semester 4 yang paling seru itu di mata kuliah digital marketing itu pemahaman terkait website dan juga cara sederhana untuk membuat website. Karena jujur di situ kolaborasi dengan teman-teman dan pihak eksternal juga ada, jadi pengalaman juga lebih besar. Iya, relasi juga masih Iya. makin bertambah gitu ya. Kalau Rizky? Kalau dari saya memang dari semester 1 kemarin sampai semester 3 pernah takut pilih jurusan karena di semester 3 kemarin saya tidak menemukan passionnya saya. Jadi sampai semester 4 kemarin berjalan dengan waktu, jadi belajar lebih dalam terkait marketing sehingga marketingnya sebagian saya mengerti, dan yang paling penting itu adalah yakin bahwa apalagi kita sekarang masih semester 4, mungkin ya masih ada kesempatan di semester 5-6 untuk belajar lebih dalam terkait marketing ini. Oke, nah kira-kira nih kan kita udah banyak belajar berkaitan dengan marketing kan, bahkan sosial media marketing juga. Apalagi sekarang ini kan dengan dinamika orang udah pada beralih gitu kan, dari yang bagaimana mereka tidak serba instan, tapi dengan adanya media sosial akhirnya semua orang ke media sosial lah. Kira-kira sejauh ini teman-teman temukan tidak? Kira-kira mungkin ada merasa oh ini passionnya saya gitu. Pernah tidak merasakan hal yang seperti itu? Wah, Bingung ya. Karena belum tentu. Karena ini pertanyaan reflektif juga ya. Ya. Hari saya weekend kebetulan di mana kita mahasiswa MP ini ada mata kuliah yang wajib untuk membuat konten, Iya. sehingga di situ kita melatih kepercayaan diri, bagaimana kita komunikasi di depan kamera, Iya. dan memang namanya proses pasti ada yang namanya gugup, nervous atau kesalahan dalam teknis editing, sehingga berjalan dengan waktu sampai saat ini saya pribadi untuk dari segi editing dengan berbicara di depan kamera, Iya. saya pikir sudah ada peningkatan. Wih. Luar biasa sih. Biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya keren sih Rizky ini. Tapi berbicara tentang passion ya teman-teman, kadang juga ini kan membuat orang cukup bingung ya. Tapi kalau menurut teman-teman itu passion itu kita temukan atau itu dibentuk gitu, jadi berdasarkan proses, lewat proses makanya ada passion gitu. Wah saya passion di sini atau di mana begitu. Tentunya dari saya tentunya dibentuk sih. Oke. Tentunya dibentuk dari proses-proses yang kita lewati. Jujur kalau dari pengalaman saya, sebelum saya join di MP No Limit, saya suka berbicara di depan banyak orang, tetapi belum pernah saya MC. Jujur, nah pas di join di MPI saya belajar nge-MC dan lain, dan lumayan kayak so far kayak di sini passionnya saya sebenarnya gitu. Berarti- Mudah-mudahan nanti kedepannya dari situ saya dapat cuan. Iya, dong, ujung-ujung duit ya. Tapi kalau dari saya passion itu sesuatu yang dapat dari proses. Iya. Karena Berarti sama ya dengan Astin ya. Oke. passion itu kan ketika kita menjalankan suatu proses, di situ kita bisa menemukan hal mana yang paling kita sukai. Karena menurut saya passion itu terbentuk dari sesuatu yang kita sukai. Karena Betul. hal yang kita sukai itu kita bisa lakukan setiap hari, bahkan effort supaya kita bisa lebih perfect. Effort Iya. sih. Dari saya juga binget, tidak lari jauh dari teman-teman yang cantik berdua ini. Asik. Jadi Bangga. passion itu sebenarnya juga dibentuk. Iya. Kenapa saya bilang dibentuk? Karena jujur saya pribadi selama kuliah di MP No Limit, untuk skill komunikasi, skill skill komunikasi saya masih kurang. Tetapi berjalan dengan waktu saya belajar bersama No Limit, MP No Limit, saya itu dibentuk, dilatih untuk bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar, dan juga memberi kesempatan untuk belajar lebih baik gitu. Punya kesempatan ya. Luar biasa, diberi Betul. panggung. Ya betul sekali. Lengkap. Itu sih Astin. Ya, Betul. Kalau saya personal juga sih teman-teman, saya merasakan perubahan. betul.
dari kita semester 1 sampai semester 4 ini kan Udah lucu. terkait bagaimana kita berkomunikasi, ya kan tentu pasti memiliki banyak perubahan. Saya juga merasakan itu dari teman-teman. Nah, sekarang ini kan kita banyak tugas nih. Ya toh, kita banyak sekali tugas yang membuat kita itu harus memanage waktu kita dengan baik, mulai dari organisasi, ya kan, internal maupun eksternal. Tetapi biasa kan sekarang ini orang kadang gosip di media sosial, tapi kadang juga gosip di non media sosial. Gitu. Kira-kira teman-teman lebih capek gosip, capek karena tugas atau capek karena gosipan orang? Kalau saya pribadi jujur, capeknya itu bukan karena gosip. Oke. Iya, capeknya karena tugas. Oke. Karena menurut saya gosip dari orang itu memang penting, karena itu sesuatu yang memotivasi kita ketika sesuatu yang kita buat itu buruk di mata orang lain. Tetapi yang lebih capek itu dari tugas, karena kita tahu lika-liku dari tugas dari setiap mata kuliah itu berbeda. Ada yang kita berkolaborasi dengan pihak eksternal, ada yang di dalam atau di lingkungan kampus saja. Tapi ketika kita effort mengerjakan itu semaksimal mungkin, kita bisa merasakan titik capek. Yeah. Tetapi ketika hasilnya itu memuaskan, rasa capeknya itu bisa hilang. Itu dari saya sih, yang lebih capek itu mengerjakan tugas, karena gosip itu sesuatu yang bersifat sementara saja dan tidak terlalu berpengaruh untuk saya pribadi. Tapi ya tidak tahu untuk yang lain. Tergantung kita bagaimana fokus pada diri sendiri, yang posisikan diri sendiri. Betul. Kita ini kan berorganisasi semua kan? Iya. Betul sekali Om Ega. Berpengaruh tidak ikut organisasi? Kalau berpengaruh untuk positif tentu, kalau negatif tidak. Kayak gimana tuh berpengaruhnya? Justru jujur nih ya, saya kan gabung di eksternal di Serena. Iya. Eksternal katekis muda, saya sebut saja katekis muda, di situ saya wakil. Nah, sebelum saya mempunyai jabatan seperti itu, saya karakternya seperti anak-anak yang dimana saya perlu diperhati, perlu dimanja. Dan sekarang waktu saya punya jabat sebagai wakil, saya yang harus memahami anak-anaknya saya, anggota-anggota katekis, supaya kami tetap bersinergi, berjalan bersama. Dan cara komunikasinya saya itu harus hati-hati, kenapa? Takut membuat mereka tersinggung. Jujur itu memang membuat mentalnya kita, tapi itu juga tujuannya untuk lebih baik. Seru sih, seru. Iya. Melatih kita. Dinamika organisasi itu kan ya memang harus seperti itu. Iya. Kalau dari saya pribadi, kehidupan di organisasi, Bukan dari orang lain dong ya. kehidupan organisasi itu memberikan dampak yang sangat bagus untuk Yeah. kita yang saat ini sedang berusaha untuk grow up. Karena di organisasi itu hal yang paling besar itu mendapatkan relasi dengan orang baru. Betul. Dan juga di organisasi kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak bisa memaksa bahwa pendapat kita itu paling benar, jadi anggota atau teman-teman harus mengikuti kita, tidak. Di situ juga kita bisa diskusi dengan teman-teman di mana letak atau jalan yang terbaik, ataupun program-program yang ingin dijalankan. Jadi organisasi itu wadah yang cocok untuk kita anak muda juga. Betul, memang Bisa mendapatkan pengalaman baru. saya percaya itu karena kita ini kan tidak mungkin berkembang dengan ruangan kelas saja kan, Iya, yang iya. dimana kita tiap hari 5 kali seminggu hanya bermodalkan ruangan kelas doang kita mendapatkan. Itu saja. Iya, artinya kan organisasi ini punya implikasi yang sangat masif juga untuk pengembangan intelektual kita, mental kita. Bahkan kalau saya personal pun, ya saya bukan mengikuti hanya organisasi orang muda Katolik saja, Iya. tapi juga organisasi kayak PMKRI gitu. Bahkan kampus kita harus aktif juga. Hingga pada saat ini teman-teman MPI yang menjadi pemimpin organisasi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, ya saya pikir ini menjadi sebuah kebanggaan terhadap kita ya. Iya. Iya. Dan sekarang ini kan ya kita tahu lah, ketika kita berada di dalam organisasi, saya pikir pasti ada di dalam organisasi, pasti ada organisasi lain di beberapa orang itu kan, maksudnya ada circle-circle gitu. Tapi ya itulah dinamikanya. Nah, yang menjadi pertanyaan lanjutan saya itu, pernah tidak teman-teman merasakan bahwa teman-teman merasakan ketinggalan begitu, kayak wah saya udah jauh nih dari teman-teman saya yang sudah sangat aktif dan juga berprestasi begitu.
pernah tidak merasakan diri itu kita tertinggal begitu Pernah dari sih. teman-teman Pernah yang lain? sih, memang Gimana tuh? ya dari saya pribadi sih Iya. seperti yang dijelaskan ini, pernah sih merasa tertinggal dari teman-teman yang lebih aktif di depan banyak orang itu. Jadi memang dulu saya pada saat semester 1 Iya. merasa motivasi kepada teman-teman yang sering tampil di depan banyak orang, sehingga saya memutuskan untuk bergabung di organisasi seperti yang dijelaskan oleh Bung Ingen tadi, bahwa organisasi itu sangat penting. Sehingga kemarin saya gabung di organisasi GMI, Iya. organisasi perjuangan juga sama seperti organisasi Bung Ingen, di mana di dalam organisasi GMI ini saya dilatih untuk membentuk karakter dan Iya. bagaimana juga kehidupan organisasi itu seperti apa, sehingga dari situlah saya motivasi untuk terus berkembang dan terus percaya pada diri sendiri, Iya. karena saya yakin ketika saya berjuang dan mencoba hal yang baru, pasti yang saya inginkan itu dapat tercapai seperti itu. Artinya organisasi ini Ya, betul sekali. punya apa namanya? Iya, punya pengaruh juga begitu. Kalau Kalau teman-teman saya sendiri pernah merasa tertinggal gitu dari boleh tidak teman-teman. spill sama siapa gitu? Tetapi Nanti aja. saya ingin katakan bahwa orang yang merasa tertinggal dari teman-teman itu orang yang sedang bertumbuh. Kenapa? Kalau orang yang sadar bahwa ada perubahan di lingkungan sekitarnya, dia akan aware dengan lingkungan itu, berarti di sana dia akan membangun sebuah motivasi bagaimana dia harus menyesuaikan dirinya dengan teman-teman. Jadi merasa tertinggal dari teman-teman itu memang hal yang paling besar dan kuat dorongannya supaya kita lebih aktif kalau misal kita hidup berorganisasi. Dan kalau dari segi akademik pasti itu juga mendorong kita mengimprove skill yang kita ada supaya kedepannya bisa balance dengan teman-teman sehingga tidak merasa tertinggal. Seperti itu sih kan. Tapi kalau saya berpikir ya, saya sepakat dengan Jess begitu. Ketika kita misalnya berkompetitif juga, I think it's a part of process of being successful. Ya. Karena kita akan selalu melihat juga kan bagaimana lingkungan sekitar. Wah, saya kayaknya harus harus bisa sama seperti ini atau bahkan lebih dia. Kalau saya secara personal ya, sometimes itu kita berpikir bahwa memang ada coach yang mengatakan we have to focus with ourselves dan jangan lihat orang lain supaya tidak ada iri dengan teman gitu. But kalau saya personally itu saya pikir dengan kita melihat orang lain juga itu salah satu cara kita untuk meningkatkan personalnya kita juga. Sepakat tidak? Sepakat. Kalau bagaimana kita memahaminya. Iya, bagaimana kita mengelola supaya kita juga dapat meningkatkan personalnya kita juga kan. Tapi tetap fokus pada jalan yang positif. Gitu. Kalau menurut teman-teman, apalagi dinamika sekarang sosial media ini kan merupakan sebuah khususnya TikTok ya. Orang suka scroll gitu. Kalau teman-teman kenapa ya mahasiswa sekarang itu ya, ketika teman-teman melihat globalisasi sekarang ya, dinamika globalisasi sekarang itu cukup menantang, khususnya kita Gen Z. Kalau menurut teman-teman kenapa gitu mahasiswa sekarang itu dituntut untuk produktif? Berat ya. Ditanya seperti seorang pakar. Kenapa kita harus dituntut produktif gitu dengan melihat dinamika globalisasi saat ini? Dari saya sendiri Bung Igen, karena di era sekarang kita hidup di era digital. Yes, Dimana you're right. era digital ini kita menyesuaikan dengan sesuai perkembangannya. Betul, ya. Kita dituntut untuk aktif di media sosial maupun dari segi konten, berbagai macam jenis konten lah. Saya pikir kenapa kita aktif di media sosial, karena ketika kita aktif di media sosial ada benefitnya. Oke, Baik dari segi untuk meningkatkan branding betul. maupun ya seperti yang teman-teman tahu juga di media sosial itu ketika kita buat konten ada yang namanya dapat cuan lah. Ya, Kalau ada kontennya semangat. kita kalau konten kita itu sangat sangat bagus lah gitu.
seperti dari saya begini. Artinya itu apa namanya tadi? Itu Punya apa? manfaat Manfaat. media sosial seperti itu dibanding kita menggunakan media sosial hanya untuk scroll saja. Oke. Tapi ini teman-teman, ini kan kita bahas media sosial ya. Media sosial ini kan punya dampak negatifnya, baik dari yang namanya bad routing juga itu masuk. Terus kita juga selalu kalau misalnya mau belajar, pokoknya banyak lah dampak negatifnya. Terus juga ada dampak positifnya. Tapi menurut teman-teman, media sosial itu bikin kita semangat atau bikin kita insecure? Apa ini dari Pengguna, misalnya kita, pengguna sosial iya, media? iya sosial media. Jujur kalau dari saya kita itu tergantung kita menggunakannya. Iya. Ya, memandang sosial media seperti apa, karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang tuh banyak genjit, termasuk juga mendapatkan cuan UUD ujung-ujung duit Ya. dari sosial media tersebut, kayak seperti membuat konten, hasil membuat konten dan lain-lain. Terus kita juga sebagai genjit itu wajib menggunakan sosial media, teman-teman. Saya pernah membaca quotes dari seorang pakar, saya lupa namanya, nanti saya akan spill ya. Nanti di spill ya. Dia bilang orang yang pintar dan orang yang cerdas dan orang yang pintar itu bukan menjadi orang yang paling bertahan, tidak, tetapi Oke. orang yang adaptif. Nah, orang yang adaptif adalah itu orang yang bertahan. Ketika kita adaptif terhadap situasi sekarang kan lagi era digital seperti yang Rizky bilang. Nah, kita mengadaptasikan hal tersebut. Lalu apa yang kita lakukan sesuai dengan kondisi sekarang? Begitu dengan kedepannya, kita kan tidak tahu seperti apa tahun-tahun yang akan datang. Mungkin lebih era global lagi, era lagi. Lebih era lagi. Iya, benar. Jadi itu sih dari saya. Berarti bagi Astin itu media sosial itu adalah apa namanya, sesuatu yang memang bikin Astin itu semangat ya, bukan Iya, insecure. Bukan, ya. Karena saya berpikir tuh jujur insight-insight kecil saya mendapatkan di ruang kelas maupun di organisasi, saya tuh mendapatnya dari TikTok. Bahkan data itu saya akan membawakan ke hal ketika kita diskusi ataupun apa begitu, ketika ada sosialisasi di ballroom gitu. Seru sih kalau kita scroll TikTok. Kalau dari saya, kan Sudah. kalau dari saya, media sosial itu sesuatu yang membuat kita semangat. Tapi Asik ya. kembali ke individu kita masing-masing, bagaimana kita menggunakan media sosial. Oke. Apakah itu untuk kepentingan yang memberikan dampak positif bagi kita ataupun yang memberikan dampak negatif. Tetapi kembali lagi bahwa etika dalam bermedia sosial itu juga perlu dijaga, karena kehidupan di media sosial itu sangat luas, mungkin lebih luas lagi dari kehidupannya iya, karena Benar. di media sosial itu jangkauannya kan lebih besar. Benar ya. Jadi etika itu juga perlu dijaga. Namun sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa media sosial itu sarana untuk kita bisa berkembang juga. Dilihat juga dari beberapa proyek kita sebagai mahasiswa MPI, kita memanfaatkan media sosial. Itu insight yang kita dapatkan juga sangat besar, apalagi kita yang di bidang belajarnya di bidang marketing. Jadi media sosial itu menurut saya sesuatu yang membuat kita semangat dan membantu kita untuk grow up, tapi tetap adaptif dengan situasi Ya, yang kita harus- terjadi di era saat ini. Betul. Tapi ketika kita selalu bermedia sosial, saya pikir ya teman-teman, apalagi kan anak-anak zaman sekarang ini kan kita lah ya, Iya. selalu berhadapan dengan fase dimana teman-teman itu apa namanya, loving someone gitu. Terus juga dengan melihat bagaimana circle teman-teman, artinya bahwa kenyamanan atau solitude atau waktu sendiri dari teman-teman itu kan terkadang terdistraksi oleh sosial media, dan itu membuat kita juga overthinking, ya tidak? Ya. Karena kita misalnya lagi mikirin masa depan lah. Kadang-kadang kan sosial media ini ketika kita scroll lalu ada video-video yang sangat relate dengan kita, dan itu yang membuat kita stuck sampai kita overthinking di situ. Tapi sekarang ini kan tantangannya itu adalah bagaimana kita mengelola overthinking itu, ya kan? Khususnya untuk masa depan kita gitu. Apalagi ketika seseorang di zaman sekarang itu fokus pada masa depannya, misalnya tidak pada pacaran apa segala macam.
itu kan pasti selalu overthinking, apalagi selalu berkaitan atau selalu menggunakan sosial media. Kalau dari teman-teman kira-kira mengelola situasi itu dengan selalu berkaitan, selalu menggunakan media sosial itu seperti apa dalam menghadapi overthinking untuk masa depan dari teman-teman? Dari Rizky dulu kayaknya ini. Dari saya pribadi, bagaimana cara kita mengelola overthinking ketika kita terus-menerus Di over dulu baru think gitu. seperti yang dijelaskan oleh Bung Gen tadi, Iya. kebanyakan orang yang scroll media sosial dan dari situ mereka mendapatkan ada quotes-quotes yang membuat mereka overthinking, Iya. sehingga mereka tidak ada motivasi untuk mau berjuang gitu, karena di dalam mereka sendiri sudah tanam yang namanya overthinking, takut akan kegagalan. Tetapi sebenarnya overthinking ini bisa kita atasi dengan kita berorganisasi, Iya. dengan bergabung dengan teman, komunitas gitu, dan yang paling penting juga adalah literasi. Literasi ini sebagai ya teman kita untuk Meningkatkan kapasitas Ya, diri ya begitu ya. seperti itu. Salah satu metode untuk Ya, meningkatkan. betul sekali. Benar. Saya sepakat itu kalau Ya. literasi itu kan sangat betul sekali. betul sangat penting sekali. Tapi kalau dari saya nih teman-teman ya, kalau saya lihat teman-teman kita dari awal semester 1 yang mungkin pada saat SMA ini kan kita tidak selalu berliterasi gitu kan. Kalau bersosialisasi iya, tapi kalau kita berliterasi kurang. Sehingga ada peningkatan di situ. Sehingga saya sepakat tadi apa yang disampaikan. Gitu. Kalau teman-teman kelola overthinking itu gimana? Kalau dari saya itu kalau misalkan kita sedang mengalami overthinking gitu, dipengaruhi oleh media sosial, itu satu sih kuncinya self control. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita untuk menghadapi sesuatu. Jadi self control itu kita bisa balik lagi ke diri kita sendiri. Kita gunakan media sosial itu untuk apa, tujuannya untuk apa, dan manfaat yang kita dapatkan untuk apa. Yang saya ketahui bahwa di media sosial itu algoritma itu ada. Jadi Betul. mungkin kalau kita mendapatkan quotes-quotes yang bagus yang memotivasi kita, tentunya positif atau dampak positif yang kita rasakan lebih banyak ketimbang negatifnya. Jadi ini balik lagi ke diri kita sendiri. Itu sih dari saya untuk tackle masalah yang disampaikan. Kurang lebih seperti Jesse sih. Mungkin saya sendiri, saya tidak tahu teman-teman, entah teman-teman juga percaya dengan hal tersebut. Saya menggunakan sosial media itu jarang overthinking. Oke. Jarang overthinking karena menggunakan sosial media. Langka ya seperti ini. Saya juga tidak. Kalau memang langka satu kebanggaan. Karena apa? Saya kan kalau misalnya muncul video-video itu di TikTok itu tergantung kita searching seperti yang dijelaskan oleh Jesse tadi, searching. Kalau misalnya kita searching untuk edukasi, untuk insight-insight yang tidak kita dapat, terus kita dapatnya dari TikTok, otomatis kita akan terus muncul. Jadi hal-hal tersebut tidak akan membuat kita overthinking, justru kita membuat kita dalam banyak pengetahuan gitu. Terus belajar tentang hidup, biasa kan ada quotes-quotes yang wow ini real dengan hidup sih, yang relate ya, saking benarnya sampai salah ucap dengan hidup gitu kan, kayak wow ini yang perlu kita jalani, ini yang tidak itu. Iya benar sih. Kalau kita misalnya tadi kan media sosial ya, lalu kita kembali lagi ke kampus nih teman-teman. Memang saya sepakat apa yang disampaikan teman-teman. Saya pikir bahwa page yang muncul di dalam media sosialnya kita itu kan representatif dari apa motivasi kita untuk menggunakan media sosial itu kan. Nah, kalau kita kembali ke kampus, apalagi sekarang ini kan kita banyak tugas video-video kan, dengan membutuhkan skill editing yang membuat kita juga harus belajar supaya bisa menghasilkan sebuah video yang menarik begitu dengan visualisasi yang bagus. Nah, dari semua mata kuliah ini, kira-kira yang paling nguras energi itu apa? Tentunya yang ada editing. Jujur saja. Sekarang kita ada advertising, kita disuruh buat iklan. Nah, tentunya itu diedit juga. Lalu global marketing, kita fokus ke produk Indomie, tag video, edit juga. Lalu English
English juga, kita explain produk, Iya. ya, di edit juga itu, lalu digital marketing juga, Iya. digital marketing. Digital marketing Tapi ya. digital marketing itu lebih ke edit-edit di Canva, bukan kayak yang di global marketing kayak video atau apa gitu. Benar, saya sepakat. Tapi kalau saya personal nih teman-teman, saya lebih suka yang editing. Sehingga ini relate dengan saya juga tadi, di mana Passionnya ingin di situ. passion itu kan dibentuk ya. Ya. Saya sepakat. Gitu. Walaupun editing itu besar, akhirnya kan memaksa kita untuk mengeluarkan kemampuan kita yang selama ini tersembunyi di dalam alam bawah sadar gitu ya. Nah, kita kan banyak tugas kelompok ini kan. Kira-kira teamwork itu teman-teman lebih banyak dapat belajar atau hal edukatifnya atau banyak sabarnya? Jujur, Ini kalau apa? yang pertama kan, jujur harus lebih banyak sabar. Kenapa? Saya orangnya mungkin susah untuk teamwork. Memang kalau di dunia profesional, di dunia kerja itu sangat penting. Tapi jujur susah buat saya, susah sekali. Kenapa? Saya kan orang tipikalnya kalau kumpul tugas itu tidak pernah deadline. Saya paling malas dan entah kenapa ketika saya belum mengerjakan tugas saya rasa beban. Oke. Saya tidak tahu. Nah, ketika kita kerja kelompok, tugas kelompok, tentunya kita harus sesuai waktu teman-teman yang lain kan. Kalau misalnya mereka belum ada waktu hari ini, geser, itulah aslinya membuat saya burn out. Karena tugas kelompok itu sendiri. Ya, Jujur saja. saya juga setuju terkait pelajaran kelompok itu. Untuk sejauh ini saya pribadi juga sangat pusing. Ya, kenapa saya sangat pusing? Karena dari segi kekompakan dari teman-teman ketika mengerjakan tugas selalu hadirnya ada yang hadir, ada yang tidak hadir, Iya. sehingga proses pengerjaan tugas ini selalu ditunda-tunda. Mungkin untuk ke dalam dunia profesional seperti dijalankan Rustin tadi, untuk teamwork itu penting juga untuk Benar, mencapai benar. sebuah goals dari perusahaan. Tetapi ya untuk di perkuliahan berdasarkan pengalaman saya, waduh sangat pusing. Tapi kalau saya, kita harus perlu nikmati Iya, itu ya. iya. Bukan berarti bahwa kita selalu nikmati Itu sehingga dari belajar. bagian dari belajar gitu. Kalau memang ada kata-kata follow the flow ya, kita ikuti alurnya, tapi jangan terlalu ngikut-ngikut alurnya. Iya. Kalau ada kayu gitu, kalau misalnya kita analogikan ke dalam sebuah aliran air gitu kan. Jadi misalnya ada apa begitu benda yang mengalir, kalau ada kayu mungkin kayu itu bisa jadikan tumpuan buat kita untuk berkembang ya, kita berikan masukan ya gitu-gitu di grup itu. Nah, sekarang kan kita udah punya adik tingkat ya, Ya. Betul sekali. semester 2 ya sekarang ya. Kalau teman-teman, kita kan udah berdinamika dengan semester 2 udah 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya, Hampir setahun ya. Kira-kira kalau teman-teman mau kasih satu warning atau pesan apa begitu buat teman-teman semester 1, kira-kira teman-teman mau sampaikan apa? Nah, dari Ya, saya sendiri oke. mungkin untuk adik-adik semester 2 untuk MPI, di mana kita di kampus ini sama-sama belajar, wadah untuk belajar. Tentunya kebetulan kita program studi manajemen ada organisasi, Ya. organisasi HIMPI, di mana di organisasi ini kita saling saling kompak, saling dukung, Betul. dan saling respect satu sama lain. Karena masa perkuliahan tidak bisa diulang lagi. Jadi untuk adik-adik semester 2, selagi kita masih bersatu menjadi seorang mahasiswa, tentunya teamwork kita ke depan itu harus lebih baik lagi, Lebih solid lagi ya. solid lagi. Seperti itu Bung Ian. Keren. Memang solidaritas kita ini perlu ditingkatkan lagi. Kalau teman-teman, Ya kurang lebih yang disampaikan Semangat. Rizky. Kolaborasi itu juga penting sekali bagi Benar. kita, apalagi kehidupan organisasi. Dan satu pesan saya pada adik-adik semester 2, di mana ketika ada kesempatan dari dosen untuk memberikan kepercayaan kepada kita, iya. itu wajib diterima sih, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri sampai saat ini baru sadar
kalau saya ambil kesempatan ini kemarin pasti saya sudah bisa seperti ini. Tapi semakin kesini kita dikejar oleh tugas, jadi untuk kesempatan seperti itu sangat susah untuk kita ambil. Jadi pengalaman yang kita miliki juga itu terbatas. Itulah Tapi definisi- but you enjoy untuk tugas-tugas itu kan, maksudnya ya oke. itulah definisi kesempatan tidak ada apa-apa. Kalau dari saya ingin pesan singkat buat adik-adik saya, ini mungkin seluruh sih adik-adik tingkat bukan hanya MPI saja, karena saya pernah kasih pengetahuan yang lebih dalam buat adik-adik dari PP, saya spill saja. Saya bilang kami pernah mengalami seperti kalian sebagai adik tingkat. Iya. Kalau ketemu kakak tingkat bukan berarti lepas kalian tidak. Tegur, Be senyum, friendly gitu ya. Betul. Terus kalau di kelas entah kau punya jawaban salah, angkat tangan. Hanya dari hal sederhana itu dosen dan kakak tingkat akan ingat kau. Dan apapun kegiatan pasti kontak kau duluan. Ini anak kayaknya cocok. Hanya hal-hal sederhana itu saja. Jangan cuek sih. Cuek, jangan. Mau cuek. Jangan cuek. Benar. Karena pengetahuan itu kan dinamis ya. Iya. Siapapun pasti kita dapat pengetahuan baru kadang-kadang gitu dari someone gitu. And we have to be friendly juga. Dan saya percaya itu. Bahkan saya juga merasakan bahwa ketika kita itu menjadi seorang yang friendly dengan siapapun itu, kita akan mendapatkan banyak pengalaman dari orang-orang tertentu. Relasi, bahkan ketika kita pun misalnya berelasi dengan teman-teman atau kakak-kakak tingkat semester atas ya, semester 6, 8, alumni sekalipun, pengetahuan kita juga, bahkan karakter kita ini kan terbentuk tentang bagaimana kita dekat dengan mereka. Nah, kira-kira nih teman-teman, ini pertanyaan reflektif nih. Wow. Perubahan terbesar apa yang teman-teman rasakan setelah pokoknya dari semester 1 nih hingga sekarang sudah merasakan oh ternyata saya sudah berubah sejauh ini gitu. Kalau saya itu lebih ke mental sih. Oke. Saya awal-awal mentalnya saya tuh gampang down karena apapun distraksi dari luar, dari apapun. Sekarang tuh saya orangnya terobos, apapun itu terobos, kayak entahlah terobos saking kuat mentalnya saya tuh terobos saja. Kalau Ya, dari ya. halo. Saking sangat. Kalau dari saya pribadi itu sesuatu yang saya rasakan sampai saat ini ada perubahan itu dari segi kepercayaan diri. Kenapa? Karena awal saya masuk kuliah jujur seperti orang yang tidak mau berkolaborasi dengan orang lain. Iya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada kehidupan organisasi, dinamika di dalam kelas itu seperti apa, saling memahami dengan teman-teman tuh. Jadi saya memandang dan melihat bahwa teman-teman juga itu sebagai orang yang seperti garda terdepan mendorong saya supaya meningkatkan kepercayaan diri saya. Karena jujur dari semester 1 itu mungkin ya saya salah satu mahasiswa yang tidak terlalu suka berbaur dengan teman-teman, tetapi karena sering berjalannya waktu teman-teman juga selalu memberi support dan dukungan. Tapi bukan hanya dari teman-teman, dari beberapa dosen juga untuk memberikan arahan seperti ini. Jadi ya saya rasa sekarang rasa atau kepercayaan diri itu sudah meningkat dibanding dengan semester 1. Dari saya pribadi demikian, tidak dari jauh dari kedua wanita yang satu. Ya, jadi tentunya selama saya menjadi mahasiswa di kampus Politeknik Ilbazo, tentunya yang pertama itu adalah kepercayaan diri atau confident. Ya. Dimana pada saat hari ini juga sebagai bentuk kepercayaan diri saya hadir di podcast melalui podcast ini. Ya. Kita bagian dari kepercayaan diri saya selama menjadi mahasiswa, dan juga selama ini saya juga ketika berbicara di depan umum maupun di dalam kelas, kepercayaan diri saya sudah semakin meningkat, tidak ada rasa grogi, meskipun ada grogi tapi kini banyak dari belajar. Kalau public speaking? Kalau public speaking ada juga peningkatan Ya. karena belajar itu adalah bagian dari proses, kita ikuti alurnya sampai dimanapun kita mencapainya nanti, seperti itu. Oke, keren. You guys were talking about self confidence kan, wah Hebat ini kita, betul. saya pikir kita semua ya salah satunya itu adalah self confidence.
Dan ini merupakan implikasi dari dengan siapa kita bertemu juga kan. Ikut organisasi eksternal, internal, dan event-event yang kita jalankan begitu. Kira-kira satu hal atau apa gitu yang buat teman-teman itu lebih percaya diri. Setiap orang kan punya motivasinya masing-masing kan buat mereka percaya diri. What about you guys gitu? Kalau dari saya, itu ketika orang memberi saya kesempatan, memberi saya ruang dan panggung, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Berarti orang di luar sana melihat saya bisa, tentunya saya akan lebih percaya diri. Entah saya pada saat saya melakukan itu benar atau salah, tapi saya percaya diri. Itu sih dari saya. Bingung ya? Lebih ke dari motivasi sih. Oke. Tapi motivasi itu datangnya dari teman-teman. Saya melihat bahwa teman-teman bisa seperti ini, bisa seperti itu. Oke. Jadi saya juga tumbuhkan rasa ya saya juga harus seperti mereka, berani berbicara di dalam Dengan kelas. melihat lingkungan ya. Di organisasi juga seperti itu. Jadi saya melihat bahwa teman-teman itu sebagai motivasi atau ya motivator lah yang bisa membantu saya meningkatkan rasa percaya diri dari saya sendiri. Asik. Termasuk kami juga. Ya, dari kita semua. Hebat. Last question. Berulang banget sih. lanjut. Okay, one last but not least nih guys, what is the small things that make you guys improve? Hal kecil apa yang buat teman-teman itu berkembang gitu? Atau maksudnya habit apa gitu? Ya, Habit kecil yang buat teman-teman berkembang. dari saya pribadi mungkin habit apa yang buat saya berkembang, tentunya pertama itu adalah konsisten. Oke. Jadi konsisten ini juga sangat penting. Ini deep banget nih. Saya pribadi mungkin dari awal saya masuk kuliah yang namanya bahasa Inggris saya tidak tahu sama sekali. Tetapi sampai saat ini bahasa Inggris saya sudah meningkat karena setiap hari saya belajar bahasa Inggris itu konsisten, baik dari segi kosakata baru maupun ya seperti itulah, konsisten itu penting juga. Sehingga pada saat ini juga saya bekerja di Ayana, diberi kepercayaan untuk menghandle tamu. Jadi namanya konsisten itu sangat penting untuk meningkatkan skill dari seseorang. Gitu. Just dulu deh. Apa nih dari Jess? Kalau dari saya, Habit kecil apa yang meningkatin? habit kecil yang saya tingkatkan itu dari segi apa namanya metode belajar itu praktek. Oke. Karena jujur saya orangnya kalau hari ini saya dapat teori, kalau saya tidak praktek itu sesuatu yang mudah saya lupakan. Jadi setelah saya sadar bahwa kelemahan saya di sini, apapun bentuknya itu, entah saya praktek dengan saya sendiri di rumah ataupun dengan teman-teman seperti kakak Astin mereka. Jadi itulah habit yang sudah saya kembangkan sampai saat ini. Ya, itu sih. Praktek ya. Praktek sih. Keren. Kalau dari saya sederhana, baca buku saja. Oke. Soalnya ketika saya baca buku itu saraf-sarafnya saya itu berproses sehingga saya tuh gampang berpikir, oh ketika ini harusnya seperti ini. Itu berawal dari kita baca buku. Dan hal yang saya perlu kembangkan adalah konsisten untuk supaya jangan bermalas-malasan di tengah semangatnya baca buku. Benar. Benar, saya sepakat itu Astin. That's what I wanted to say actually. Jadi itu yang sebenarnya saya mau katakan. Iya. Jadi saya selalu percaya habits kecil, bahkan ketika kita misalnya mau ningkatin skill bahasa Inggrisnya kita, before we dive to learn more vocabularies. Jadi sebelum kita belajar banyak kosakata, saya pikir kita harus banyak membaca. Read anything, read everything, because that would be improve ourselves kan. Dan saya percaya itu. Bahkan ketika seseorang mau ningkatin skill public speakingnya mereka tanpa punya self confidence yang baik pun, tapi kalau mereka udah punya banyak isi di kepalanya mereka karena membaca whatever apapun itu, saya percaya that's the small habits yang buat kita berkembang. Bener kan? Iya. Gitu, entah kita mau ningkatin public speakingnya atau apapun kita bersosialisasi pun, dengan kita membaca itu dapat membuat kita melihat atau mengetahui pikiran-pikirannya orang gitu. Iya. Oke teman-teman, thank you so much semua sharing dari teman-teman sore ini.
honestly saya personal cukup surprise with all the things that you've been share, dimulai dari bagaimana teman-teman meningkatkan atau hal-hal apa yang telah teman-teman improve. Itu cukup mengesankan juga buat saya personal, yang mudah-mudahan ini nanti akan menginspirasi juga buat teman-teman yang menonton video ini, podcast ini. So thank you very much for today.